Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, salam sahabat Sohobi dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan pagi hari ini mendapatkan ridho rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana cara membongkar senapan FX Impact kaliber 4,5 khususnya dari produk kami dari awal FX Impact X, MK1 dan MK2. Ini akan memberikan sebuah pengalaman tentunya, atau mudah-mudahan menjadi sebuah pengetahuan yang baru. Dan sekali lagi saya katakan, saya tidak berniat menggurui, akan tetapi hanya berbagi informasi saja. Itu pun sepengetahuan pribadi saya. Jadi bila mana ada yang berkenan, silahkan ditonton dan jangan sampai di skip. Kenapa? Karena ini penting, satu persatu. Insya Allah detailingnya akan saya jelaskan. Pertama saya akan bongkar dulu secara keseluruhan step awalnya. Kemudian yang step kedua saya akan memberitahu fungsi-fungsinya dan apa yang memungkinkan terjadi kesalahan atau terjadi trouble pada senapan dan bagaimana cara memperbaikinya. Satu persatu akan saya jelaskan insya Allah. Yang menjadi harapan saya kepada para sahabat semua untuk menyimaknya, dan jika memang konten ini bermanfaat silahkan untuk di like, mungkin di subscribe juga atau di share ke teman-temannya, karena ini insya Allah bermanfaat. Satu hal yang perlu sahabat ketahui, saya bukan untuk menggurui, hanya berbagi informasi sepengetahuan pribadi saya sesuai dengan pengalaman yang saya dapatkan. Terima kasih, silahkan disimak dan jangan di skip. Kalau di skip, nah itu tanggung resiko. Baik, alat-alat yang kita butuhkan terutama yang ini ya. Ini kunci L, tapi ya yang all size ya, semua ukuran ada. Pokoknya disediakan aja lah seperti ini. Yang selanjutnya bor ya, untuk memudahkan saja ketika membuka. Kemudian yang selanjutnya ya tang, atau yang kalau bisa tang kecil ya, thread. Nah seperti itu, ini ya untuk menjepit. Sudah cukup saya kira, cuma ini aja. Yang pertama ini ya kan, kunci L, kemudian tang kecil. Ini yang penting juga, tidak kalah pentingnya, ini gun oil. Saya tempatkan di sinilah, ini gun oil untuk pelumas, itu penting. Bila mana terjadi trouble, siapkan seal-seal seperti ini, seal-seal semua ukuran. Oke? Baik, hal yang pertama kali akan kita lakukan adalah membuka teleskopnya ya. Kita tinggal putar saja ini. Kita amankan di tempat yang tidak membahayakan. Kemudian kita akan mencopot baut ini. Kita awali dengan copot ini ya, yang biasa kita sebut rel teleskop ya. Kemudian yang kedua, sandaran pipi, kemudian masuk ke bodinya. Untuk membuka rel ini kita menggunakan kunci L ukuran 2,5 ya, 2,5 bisa dilihat. Dua koma lima ya, udah 2,5 lah. Dan kita ambil, kita tes dulu apakah berfungsi ya. Alat bantu saja.
Nah, untuk yang satu lagi ini ada 3 baut. Untuk baut yang ketiganya ini harus menggunakan kunci L yang ini, karena dia jangkauannya jauh, ini kan terlalu pendek. Putar. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kepada sahabat semuanya. Hati-hati cara mengeluarkan bautnya. Sudah, tinggal putar dengan tangan saja, memastikan baut ini sudah copot ya. Seperti itu. Ini hal kayak gini nanti bisa kita lap nih. Selanjutnya kita buka yang setelan pipinya, sandaran pipi ya. Sudah kita buka, kita amankan lagi. Baut yang ada di sini secara keseluruhan ini ada 12. Jadi 12 baut yang harus kita buka, dan dibutuhkan kesabaran memang membukanya. Satu lagi, main pegel, oi. Oke. Dekatkan dulu kameranya karena ini mau kita geser. Saya lumayan pegel ya. Pegel nih. Sambil duduk saja supaya enak. Nah, setelah ini kita buka, kita lepaskan ya. Kita pastikan bautnya terlepas dulu, supaya ketika mengangkat sandarannya langsung terbuka. Dulu
Kemudian untuk selanjutnya kita copot laras. Mencopot laras juga sama, harus hati-hati karena di sini ada seal laras yang mudah tergores. Kalau misalkan tergores kan akurasi pasti akan bermasalah karena angin bisa keluar dari celah-celah seal tersebut. Kita harus hati-hati sambil diputar-putar. Kita amankan dulu larasnya. Kemudian kita copot tabung. Kita amankan lagi tabungnya di tempat yang betul-betul safe. Nah, bagaimana cara mencopot batangan ini nih? Caranya kita yang angkat dulu, ini angkat. Nah, kemudian kita dorong. Yang ini kita dorong sini. Nah, seperti itu. Seperti ini bentuknya. Ini sudah model tube ya, double tube, apa model tube. Jadi colokan mimisnya. Kita amankan lagi satu persatu. Kemudian untuk selanjutnya kita mencopot, ini ceritanya akan saya copot semua. Berikut trouble atau hal yang berpotensi bermasalah ya. Yang pertama, potensi masalah jika terjadi kebocoran. Kebocoran biasanya di sini. Berarti dipastikan bahwa di sini ada seal piston, ada 2 seal piston yang jika seal tersebut luka atau ada gram ya yang menutupi, itu akan bocor. Bisa dibayangkan ya, masalahnya hanya pada gram, ada gram ya sekecil apa mungkin kita, sangat kecil ya, tetapi itu berpengaruh sekali pada kebocoran, sehingga kita perlu hati-hati dan harus betul-betul bersih. Oke, selanjutnya kemudian langkah awal, sorry, suka begitu, sorry ya. Ini nih kita buka dulu alapnya, kan agak-agak keras nih, maka kita yang saya sebutkan tadi, kita sedikit menggunakan bantuan, hanya sekali putar saja. Nah, seperti itu. Sisanya kita yang melakukan. Jelas nggak ya? Kelihatan nggak? Oke. Kita copot. Kita letakkan lagi di tempat yang aman. Setelah itu, apa yang harus kita lakukan? Kita copot as pistonnya. Untuk mencari as piston kita harus lihat dulu nih. Di sini kita putar dulu, ada baut pengikatnya. Nah, itu ada, ada baut pengikat, itu yang harus kita copot. Dan ini sangat kecil. Nah, ini bautnya sangat kecil. Hati-hati, ini perannya sangat penting, walaupun sekecil ini perannya sangat penting.
seperti itulah. Kita bungkus dulu ya supaya tidak hilang. Itu hanya saran saya seperti itu. Jadi ini kan sekalipun jatuh dia terlindungi. Dan jangan lupa itu kertas bukan sampah, berarti isinya baut yang kecil. Oke, kemudian kita putar. Nah, dia akan keluar. Bahan kuningan ya. Kita keluarkan ada teflon putih ya, yang memisahkan antara hammer sebagai penahan hammer ke tutup piston yang kuningan tadi. Nah ini hammernya, dan ini per hammer. Jadi jangan berharap ini untuk diganti dengan Mizumi, dia sudah ukuran sendiri ya, OD-nya pasti berbeda. Sekalipun bisa sih ya kita untuk mengupgrade-nya, bisa nggak dengan per hammer? Sering tuh pada sahabat suka bertanya, bisa nggak diganti pakai per hammer? Bisa, asal ininya digedein lagi. Tapi kan itu merubah konstruksi berarti. Ada per yang sekecil ini, per OD berapa ini? OD 8 ya. Nah ini kita buktikan nih, apakah per hammer itu muat dengan menggunakan menggantikan per impact. Kita tes dulu, kita ukur dulu. Sorry, ini iya 8,3. Artinya kalau kita mau menggunakan per hammernya untuk Mizumi, berarti dia harus OD-nya 7 lebih kecil ya berarti. Ini bisa. Nah, dan masalahnya tidak ada yang panjang. Lah kenapa saya bilang tidak bisa diganti pakai per Mizumi ya. Sekalipun kalau kita ingin mengakali bisa saja, santai aja bro, kita akalin. Ini bagi yang mau nekat misalkan, bisa saja ya. Bagaimanapun juga kita harus berinovasi. Nah caranya gimana? Caranya adalah nggak boleh di skip. Saya bilang nggak boleh di skip. Kalau di skip rugi. Nah caranya adalah kita satukan dua per ini. Nah tara itu sengaja saya kasih warna yang berbeda supaya ketahuan bahwa ini bukan satu per, artinya dua per yang disatukan. Sengaja saya kasih warna yang berbeda tuh. Apakah sama panjangnya? Ya hampir, nyaris sama. Ya kan, panjangnya. Oke, seperti itulah kira-kira ya, demi para sahabat bediler yang khusus penghobi efek impact. Jadi bagaimana caranya kita tes ya, masuk kah? Ya pasti masuk. Tentu ini akan bekerja dengan baik bila ditahan dengan as piston yang ini bisa. Oke. Ini kita amankan, kita kumpulkan di satu tempat supaya
mudah untuk menemukannya. Masuk ini juga nih per-pernya, sorry, per yang Izumi ya. Ya di situ dulu, mudah-mudahan saya ingat. Oke, untuk selanjutnya kita cari kunci ukuran kunci L ukuran mungkin ya. Untuk membuka piston ini kita copot. Saya akan terangkan jika terjadi kebocoran. Biasanya jika terjadi kebocoran itu di sel piston, misalkan di sini nih ada kebocoran, ada angin yang keluar dari sini, maka yang harus kita cek adalah seal yang ada dua pistonnya. Dua seal yang ada di pistonnya, piston pan. Nah, ini harus betul-betul yakin kita membukanya. 2 kali putaran lah cukup. Nah, cara membukanya hati-hati, jangan sampai main betot. Yang tangan-tangannya kasar harus diamplas dulu biar halus. Sambil bercanda aja dah. Yang tangan-tangannya kasar maksudnya yang cogojannya gitu pengen cepet nggak bisa, ya rusak lah. Jadi harus betul-betul paham ya, paham betul dengan seni, dengan karakter senapan ini gitu loh. Kalau kurang yakin kita buka lagi, tapi ini memang sudah kendor ya. Cuma kita ingin meyakinkan, saking kehati-hatiannya. Kemudian kita putar pelan-pelan sekali. Satu hal yang perlu Anda ingat, ketika ini berisi angin ya, ada anginnya. Walaupun botol sudah dicopot, ya kan knockdown aman, tetapi ingat di piston ini masih ada angin. Ingat, saya ingatkan ya, jangan dibuka dulu ininya, ingatkan. Jangan dibuka dulu pistonnya. Kita harus kendorkan dulu mano output, mano regul. Jadi harus dibuka. Untuk apa? Untuk membuang angin lah. Harus pelan-pelan. Pelan-pelan sekali. Apalagi misalkan tekanannya tinggi 2000 PS. Di sini masih ada 2000 nih. Biasanya outputnya 2000 misalnya. Nah, itu harus pelan-pelan sekali. Diputar dengan menggunakan kunci yang dari Inggris apa kunci Inggris gitu loh. Tara. Nah, ini dia. Sorry. Nah, ini kuncinya. Jadi ya, atau kunci sok ya, kunci mana saja lah, yang penting pas ukurannya, kunci pas gitu ya. Kenapa harus berat kuncinya? Supaya yakin, kan sekali putar gampang. Oke, kita lanjut lagi. Sampai di mana tadi ya? Ini ya. Ya, sebelum mencopot ini, membuka piston ini, ingat angin masih ada di piston ya, atau yang biar kalau MK2 ada yang sudah dengan power plenum ya, berarti yang piston itu yang power plenum. Tugas piston itu menampung ruang ledak di sini nih. Nah, kalau power plenum ya jelas berarti menambah ruang ledak lebih besar, seperti itu aja. Kita copot ya. Ini katakan ini angin sudah kita kosongkan nih, ininya. Kita buka dengan menggunakan kunci. Ini kan ada kondomnya, kita copot dulu kondomnya. Jangan parno dah. Kondomnya kita copot, buat dari teflon, kemudian kita putar pelan-pelan supaya angin sampai habis. Setelah 0 baru kita kembalikan, kita buka. Ini ada step yang tinggal ya, sorry ya, maaf ya. Nah, kita buka pelan-pelan, sudah yakin baru kita copot. Cara mencopotnya seperti yang saya bilang, cara melepasnya dah, bukan mencopot. Nah, itu seperti itu. Kalau saya katakan tadi mungkin masih agak terlalu cepat ya, jadi betul-betul harus gitu, seperti itu. Nah, gitu terus pelan. Kelihatan nggak ya tadi ya? Seperti ini. Ini juga kenapa saya bedakan. Ini ada beda warna seal ya, supaya untuk mengetahui. Jadi saya tuh sudah persiapkan sedemikian rupa untuk mempermudah penglihatan. Kalau di sininya seal hitam, tentu sulit kita melihatnya. Yang jelas ini ada seal, 2 seal ya, seal depan yang ini dan seal belakang. Nah, inilah yang menjadi sumber atau penyebab yang berpotensi terjadi kebocoran. Caranya bagaimana untuk mengetahuinya? Ya, kita tinggal cek saja sealnya dengan cara diterawang, diraba seperti ini. Kita hayalkan kalau memang ada kerusakan, itu seal itu pasti akan terasa ya,
tidak rata gitu. Nah seperti itu. Nah ini harus betul-betul yakin saudara, harus betul-betul yakin. Kemudian kita yang satunya lagi kita raba lagi. Ini jelas nggak nih? Karena kamera. Iya. Nah gitu deh. Nah ini dia, jelas ya. Ini kalau misalkan ada kekurangan, nanti kameranya saya balik ya, supaya saya juga sambil melihat kamera ke kamera. Kalau ini kan saya tidak bisa melihat ke kamera. Nah seperti ini nih, tampak ya. Nah biasanya tuh pakai yang putih-putih gitu loh, supaya terlihat jelas ya. Nah ini mungkin pakai tangan jelas ya. Nah itu dia. Nah kita terawang, kita raba di terawang. Kayak dolar ya, seperti itu. Kalau seandainya silsilnya memang bagus, langkah kedua kita bersihkan terlebih dahulu untuk memastikan bahwa tidak ada gram yang menempel, butiran-butiran atau debu atau bekas rokok biasa yang sambil merokok mungkin, kemudian atau apa ya, percikan-percikan, sisa-sisa yang graming ya itu istilahnya, itu harus betul-betul dibersihkan. Caranya bagaimana ya, kita harus semprot lagi ya. Lebih aman kalau misalkan ingin mudah ya pakai biasa, kita cuci saja dengan air, nggak masalah. Yang penting kita jangan lupa setelah itu kita keringkan, setelah kering baru kita olesin dengan gun oil lagi ya. Ini nih. Oke. Kemudian apa lagi ya? Kalau ya cara menyetel nih, mungkin kalau ini kan kalau sudah tidak ada anginnya nih bisa diputar gitu. Ya bebas dia berputar kemana arah. Nah, untuk melihat dalaman seperti ini pasti ada aja. Pasti kalau itu pasti akan ada yang bertanya bagaimana cara melihat. Ya udahlah, kita buka saja gitu. Nah, seperti ini nih. Duh, ini sorry nih kalau misalkan agak ini, saya bingung ininya nih. Nah, gitu kali ya. Apa saya pause dulu sebentar. Saya balikkan dulu. Wih, nggak bisa dibalikin. Nih, gini aja dah. Pokoknya harus, makanya jangan di skip lah. Itulah intinya. Oh, kita buka pelan-pelan. Nih, liatin. Ya, kita buka pelan-pelan. Nah, mulai terbuka. Oke, harus pelan, jangan main kasar. Pistonnya ini harus betul-betul safe. Ini dalamannya tuh bro, gak pengen tahu ya. Walaupun saya lambat dalam cara kerjanya, saya pengennya kan jelas ya. Kalau untuk cepet-cepetan mudah saja, tetapi kita sambil ngobrol supaya enak lah nih, nilai silaturahminya ada ya kan. Nah ini yang harus kita perhatikan. Ini harus dibersihkan lagi karena sudah dicopot, harus dibersihkan. Ada fungsinya sih, fungsi yang kita dapatkan sambil mencopot begini, kita juga bisa merefresh alat-alat ini supaya kembali bersih gitu. Ketika digunakan kita pede tuh, pede aja supaya bahwa yang senapan yang kita bawa sudah tidak ada trouble. Oke, saya akan bersihkan dulu fuse. Cara membersihkannya dengan kain halus ya, kain halus, cari kain halus pelan seperti ini tuh. Nah inilah hasilnya. Tadi ada gangguan sebentar, maaf ya. Hasilnya seperti ini. Ini ceritanya sudah kita bersihkan dan memang sudah dibersihkan kan, terlihat hasilnya.
lebih jernih. Ya, ketika ada pakai pelumas itu kan ada gram-gram yang terkumpul. Nah, ini harus dibersihkan. Ketika bersih, jangan lupa kita kasih minyak lagi seperti itu. Oke, selanjutnya, nah pistonnya nih. Seal ini yang biasanya bermasalah ya. Nanti akan kita lanjut di episode selanjutnya. To be continue nih, juragan, karena memang mau memasuki ini kan hari Jumat ya. Sebentar lagi kita persiapan untuk melaksanakan sholat Jumat, sehingga kita skip dulu atau sorry kita stop dulu sampai di sini. Ya, akan kita lanjut ya. Terima kasih. Jangan lupa untuk ditonton terus, subscribe, kemudian like, share, pukul loncengnya supaya bunyi, supaya nanti ketika ada notifikasi baru, Andalah yang pertama kali tahu. Oke? Terima kasih. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Ingat, ada part kedua, part ketiganya. Ini karena memang terpotong dengan waktu ya. Nah, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.